Pesona Indonesia, Sanggar! Gunung memiliki kisah. Kisah tentang lahirnya peradaban yang kemudian membentuk kebudayaan dan mengakar hingga turun-temurun. Gunung yang menjadi pelindung, gunung yang memberikan kehidupan, dan gunung yang menjadi simbol semangat. Eran niko mambuliling, angku tendan ni kepa, batu benanta yolo, kende landa banua. Begitulah sebuah kalimat sastra masyarakat Mamasa yang artinya, buatlah tangga ke mambuliling, biar saya buat jembatan ke kepa, dan siapakah tiba lebih dahulu di landa banua. Sebuah kalimat sastra Mamasa berkaitan dengan mambuliling, yang menggambarkan tentang semangat orang Mamasa ketika berbuat sesuatu. Mambuliling memang erat kaitannya dengan masyarakat Mamasa. Dari Mambuliling, kisah awal mula masyarakat Mamasa bermula. Dari Mambuliling, kemudian terbentuk peradaban di tanah Kondok Sapata. Jadi keberadaan Gunung Mambuliling terhadap sejarah perjalanan leluhur orang Mamasa itu sangat erat, karena nenek moyang orang Mamasa yang bernama Pongka Padang itu berangkat dari Toraja, itu menyusuri beberapa gunung, antara lain adalah Gunung Mambuliling. Jadi ada Gunung Landa Banua, ada Dandanan Lado, ada Gunung Tukarua, tetapi yang paling terkenal dan paling mendapat perhatian dalam masyarakat Mamasa adalah Gunung Mambuliling. Mengapa? Karena di puncak Gunung Mambuliling ini salah seorang rombongan dari Pongka Padang meninggal di situ yang bernama Malilin. Sehingga Mambuliling dalam perkembangannya menjadi Mambulilin. Awalnya namanya Malilin. Jadi sampai sekarang keberadaan Gunung Mambuliling ini sangat erat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat masyarakat Mamasa sampai sekarang. Dan antara lain itu tergambar dari beberapa syair-syair sastra yang mengangkat nama Mambuliling menjadi suatu ungkapan-ungkapan yang bermakna dalam kehidupan sosial orang Mamasa. Mambuliling menyimpan cerita. Mambuliling juga menyimpan keindahan yang patut untuk dijelajahi. Beberapa alasan yang memantaskan untuk mendatangi Mambuliling mengungkap indah dan pesonanya. Dimulai dari mengantar perizinan ke Polsek Mamasa untuk memastikan pendakian yang kami lakukan adalah legal. Setelah dari Polsek Mamasa, kami menuju Pasar Mamasa untuk membeli keperluan kami selama di gunung. Keperluan dasar untuk menjadi makanan kami tidak hanya untuk mengenyangkan, tapi juga aspek gizi yang dibutuhkan tubuh selama pendakian.
Selepas menyelesaikan proses belanja segala keperluan, semua persediaan kemudian dibawa ke sekretariat KPA Quarles untuk selanjutnya di-packing. Sebab perlu adanya manajemen yang benar-benar dipatuhi sehingga pembagian beban kepada setiap anggota KPA dapat terbagi rata. Pembagian beban ini sangat perlu agar tidak ada beban berlebih di antara anggota pendaki. Sekaligus memudahkan untuk mengkoordinir persediaan ketika tiba di tempat berkemah. Perjalanan ke Gunung Mambuliling dimulai ketika hari mulai tinggi. Untuk menuju ke kampung terakhir sebelum memasuki area Gunung Mambuliling, pendaki harus menggunakan motor atau boleh dengan ojek yang ada dengan tarif 50.000 per orang. Hal ini dikarenakan jalan yang dilalui medannya menantang dan sangatlah rusak. Sebelum tim berangkat menuju ke jalur Mambuliling, terlebih dahulu melakukan pemanasan untuk menghindari resiko cedera dan otot dapat terbiasa dengan perjalanan yang akan dilalui. Pesona Indonesia, Solar! Dengan semangat, tim berangkat menuju tempat camp pertama yang berada di antara pos 2 dan pos 3. Jalur menuju pos pertama masih didominasi oleh persawahan dan perkebunan warga. Setelah pos 1, maka tim pun memasuki pintu rimba yang didominasi jalan turun naik yang cenderung landai dan sesekali mendaki. Perjalanan menuju pos 2 cukup menguras tenaga kami yang masih sangat awam dengan pendakian. Sesekali harus terhenti karena lelah, ya sebuah kesalahan ketika memandang enteng pendakian. Semangat! Persiapan fisik dan juga mental sangat dibutuhkan. Untungnya kawan dari KPA Quarles sangat membantu membawakan beban kami. Meski beban yang mereka bawa sudah sangat berat. Tanjakan mulai menyapa. Tanjakan yang cukup tinggi dan menguras tenaga serta emosi dijumpai di pertengahan pos 1 menuju pos 2. Oleh kawan-kawan KPA, menamakan tanjakan ini dengan Tanjakan Cinta, terinspirasi dari salah satu film pendakian di tahun 2013. Kenapa Padir gak aman? Tinggal nih. Tim pun akhirnya tiba di pos 2. Beristirahat sejenak melepas lelah, menurunkan beban yang menggelayut di pundak, sesekali bercanda. Beberapa berusaha menyemangati diri karena perjalanan masih panjang untuk menuju puncak. Sewajarnya lah perjalanan menuju puncak bukan perjalanan yang mudah. Harus menemui tanjakan curam, aral melintang, serta melewati tebing jurang yang membahayakan diri. Yang mana sebenarnya puncaknya ini? Yang sana atau yang Ini sebelah. yang mana? Oh, yang ini yang tertutup. Oh. Di situ. Selepas rehat sejenak di pos 2, perjalanan berlanjut menuju tempat berkemah yang berada di pos Bayangan 3. Jalur yang dilewati dipadati tumbuhan sejenis ilalang dan tumbuhan rambat lainnya. Jalur awal terbilang landai dan sesekali menurun, kemudian akan menjadi jalur yang terus menanjak hingga di pos Bayangan 3. Hari mulai meredup tatkala kami masih berjalan menuju tempat berkemah. Semak belukar kemudian tertutup oleh rimbunnya vegetasi di jalur pendakian, disertai riuh merdu suara alam seolah menyemangati kami untuk segera tiba di tempat berkemah.
Menjelang maghrib, rombongan kami tiba di lokasi. Kami pun membuka tenda. Tenda dipersiapkan untuk menampung sebagian tas bawaan kami. Lalu kami duduk melepas penat sembari bercerita keadaan selama di jalur. Memang mendaki mengajarkan kita untuk berjuang, juga mendaki mengajarkan kita untuk peduli. Dan juga bersosialisasi sehingga perjalanan tidak terasa bosan dan melelahkan. Malam menjelang, lapar menyerang. Sesuatu yang lumrah dan sangat manusiawi. Sebagian mempersiapkan peralatan masak dan sebagian mempersiapkan bahan untuk dimasak. Memang menu kali ini hanyalah menu biasa, tapi terasa nikmat karena kondisi kita yang lapar dan diperindah dengan canda tawa setiap anggota tim. Kebersamaan dan toleransi tetap terpelihara sehingga harmonisasi perjalanan tetap terjaga. Ayo, masak garam, benak Pak. Sebelum berangkat bersama kawan KPA, kami terlebih dahulu mengambil persediaan air minum. Karena menurut kawan-kawan sudah tidak ada lagi pos dengan mata air kecuali pos 7 yang notabene-nya telah dekat dengan puncak. Persiapan untuk berangkat telah selesai. Tenda-tenda telah digulung, flysheet telah dilipat dan dirapikan ke dalam carrel. Mulai dari pos bayangan 3 ini, jalur terus mendaki, berjalan dalam rimbunnya hutan Gunung Mambuliling. Sesekali terhenti oleh batang pohon yang melintang, medan yang terjal, memompa semangat tim untuk terus berjalan. Puncak memang tujuan, tetapi tujuan sesungguhnya adalah berangkat dengan selamat dan sehat, begitupun pulang. Semua harus selamat dan sehat. Oke, ditunggu, kami menyusul. Oke, siap. Oke, cantik. Kopi. Sesekali tim terhenti untuk rehat. Ada pula untuk menormalkan otot paha yang mulai terserang kram otot. Ya, namanya mendaki, otot kaki memang yang sering bekerja. Hal ini mengingatkan kita sebaiknya sebelum mendaki, persiapan fisik harus matang, sehingga kejadian seperti kram dapat terhindarkan. Selama pendakian, pemakaian krim pereda nyeri ataupun minyak gosok menjadi hal lumrah, karena untuk mengurangi nyeri pada otot pendaki. Atur nafas. Jangan buang. Jangan dibuang. Dulu disimpan untuk di jalan ya nafasnya. Dulu mudah kakak ini kuat. Selama di jalur pendakian, terdapat satu tempat yang menjadi kepercayaan pendaki setempat untuk selalu memberikan penghormatan di tempat itu. Ya, sebagai tamu, kami harus menghargai kepercayaan teman pendaki lokal sebagai bentuk toleransi. Di persembahan nanti kita tinggal tunggu teman dari belakang, baru kita sama-sama ke atas karena ada tempat yang larang camp itu, kita mau taruh dulu, bakar rokok di atas. Oh, kayak ritual begitu? Iya. Sebelum tebing itu kan, nanti sebelum tebing nanti Sam yang pandu di atas. Nanti leader saja Ya, yang kode. leader yang kode. Oke, siap leader. Perjalanan menjadi lebih menarik ketika kami tiba di satu tempat terbuka yang memperlihatkan jurang di sisi kiri dan kanan. Satu tempat terbuka dengan jalan setapak kecil yang terbilang berbahaya jika tidak berhati-hati. Tanjakan panjang tetap menjadi santapan kaki kami untuk mendaki Gunung Mambuliling. Hanya sedikit bonus jalan landai yang terlihat dan seterusnya pendakian panjang diselimuti tumbuhan sejenis rumput bambu. Oke, masuk. Tetap semangat, pos 5 sudah dekat ini. Oke, bagaimana persediaan airnya? Ya masih ada.
Setengah botol. Bagaimana terkait airnya? Ada 1 botol. Vegetasi mulai berubah ketika mendekati pos 6. Terlihat begitu banyak pohon yang diselimuti lumut tebal seakan memasuki kawasan fantasi. Sampainya. Mantap. Dari pos 6 hingga puncak, vegetasi lumut semakin padat. Jalur pun terbilang landai dan sesekali menanjak terjal. Hal ini menjadi ciri khas hutan tropis di wilayah Pegunungan Quarles, Sulawesi yang berada di atas ketinggian 2000 mdpl. Alhamdulillah, pos 6 sampai pos 8 sudah sampai. Walaupun ngos-ngosan kampung. Padatnya lumut serta akar yang melintang menjadi tantangan baru di pendakian kami. Meski jalur terbilang landai, kami harus sesekali merangkak melewati akar yang melintang yang diselimuti lumut. Lihat deh. Tak tumbuh. Tak lama berselang, kami mendapati pos 7, pos Wai Mariri. Karena di tempat ini terdapat air yang berasal dari lumut dan akar-akar pohon dan berwarna kuning. Meski warnanya unik, airnya sangat menyegarkan. Di pos ini, tim menyempatkan untuk istirahat sebelum menuju pos terakhir di pos 8. Langit terlihat indah ketika kami tiba di pos 8 yang merupakan puncak bayangan. Segera tim bersiap-siap untuk memasang tenda dan flysheet agar kawan-kawan dapat segera beristirahat. Kabut tebal menyelimuti tenda kami di pagi hari. Dingin dan lembab pagi sempat menjatuhkan semangat untuk segera mencapai puncak Mambuliling. Rasa kantuk tak segera pergi. Mata masih berat, tapi pagi ini tim harus segera ke puncak. Setelah tim pendaki lengkap, perjalanan menuju puncak berlanjut. Langkah begitu ringan tanpa beban di pundak. Puncak sedikit lagi, seperti itulah di hati kami. Membakar semangat di dada, menghalau dinginnya pagi. Jalur masih diselimuti lumut tebal menjadi pemandangan yang memukau mata. Layaknya masuk ke lorong dunia fantasi. Jalur berupa tanjakan kami lahap tidak begitu lama. Durasi yang kami butuhkan sekitar 15 menit dari tempat camp hingga kami tiba di puncak. Harus akan meledak ketika melihat titik triangulasi puncak Mambuliling menunggu untuk disapa. Kebersamaan selama beberapa hari menjadi begitu bermakna. Lelah yang mendera otot sedikit terobati. Kabut masih enggan pergi ketika kami bersukaria di puncak Mambuliling. Sedikit kecewa karena pemandangan yang tersaji hanya putihnya kabut. Membuat menunggu hilangnya kabut adalah pilihan yang kami harus ambil demi menyaksikan indahnya puncak Mambuliling. Matahari semakin meninggi di balik kabut, dan kabut pun sedikit demi sedikit mulai tersibak memperlihatkan pemandangan yang ada di baliknya. Kak, berapa kali mau naik di sini? Ke Mambuliling 20 kali.
Nggak capek gitu Kak? Nggak. Pulang balik. Tapi memang nggak bosan-bosan Ki datang di sini. Iya, nggak ada bosan di sini. Kak, ini Gunung Mambuliling, mau tahu sejarahnya? Kenapa bisa dinamakan Gunung Mambuliling? Sejarahnya? Menurut juga cerita yang saya dengar, ini nenek Pongka Padang sama rombongannya datang ke sini dari Toraja, datang ke sini, tiba di sini, lewat beberapa gunung dia lewati toh. Tiba di sini, salah satu anggotanya itu sakit. Sakit. Nah, tidak bisa minta lanjut, meninggal di sini. Itu nih dinamakan Mambuliling, tapi dulu namanya itu Malilin, kan namanya ini yang meninggal Malilin. Jadi nenek Pongka Padang namakan ini gunung untuk kenang ini anggota rombongannya, dinamakan Malilin. Lama kelamaan berubah menjadi Mambuliling. Jadi Kak, apa ini alasan tak untuk pertama kalinya mendaki? Cuman ikut-ikut teman itu hari, penasaran. Karena penasaran iya. Jadi pas ke mendaki Kak, pas pendakian pertama tak apa kesannya? Kesannya seru, tapi ada juga penyesalanku. Penyesalan apa beda Kak? Berangkat jam 12 malam. Tengah malam? Tengah malam. Jalur juga belum dihafal tuh, jadi menyesal terus, bilang kenapa Kak pergi begini, tuh mendaki. Tapi tetap Jito lanjut. Tetap lanjut, tapi sampai di puncak ya begini enak, seru, terbayarkan seperti ini di bawah Tuh, kalau begini sampai di puncak hilang capek. Oh iya, apa alasan baru mendaki? Saya tuh Kak mendaki Kak karena aku suka, saya kayak tantang diriku. Dan mendaki Kak juga tuh untuk buktikan jika bisa jika juga sampai di puncak. Keren sekali memang kalau sampai di puncak Kak. Keren memang. Pemandangannya tuh yang natawarkan memang kalau sampai di puncak kayak keren. Keren sekali. Ini nih contohnya. Setiap jejak langkah menjadi berarti ketika dilalui dengan tujuan. Beratnya langkah akan terasa ringan jika berjalan bersama kawan. Dan langkahmu hanya terhenti ketika kamu memutuskan untuk berhenti. Maka tetaplah melangkah hingga tujuanmu tergapai. Mambuliling menjadi saksi sejarah Kondo Sapata. Mambuliling menjadi pelindung Kondo Sapata. Dan Mambuliling juga menjadi pesona Indonesia. Pesona